Angin teu bongan henteu mawa beja duh mawa beja. Dari segi usaha yang lain kayak seperti sayuran atau apa, saya lebih tertarik ke kopi. Kenapa dengan kopi? Karena ya dengan seperti yang Bapak bilang, kopi itu nggak busuk, nggak seperti sayuran. Beda sama sayuran, kalau sayuran kan didiamin 1 hari 2 hari udah busuk. Beda sama kopi bisa nyampe 1 bulan, bahkan bisa nyampe 1 tahun. Jadi mungkin alasan saya nggak kerja keluar. Kenapa ya? Karena pekerjaan di sini juga banyak, gitu loh. Jadi terus penghasilannya di sini juga cukup lumayan lah gitu daripada keluar. Bukan saya nggak tertarik keluar, tapi lebih baik saya membantu orang tua di sini dulu, terus meneruskan pekerjaan orang tua. Saya juga ingin membanggakan kedua orang tua dengan meneruskan gitu pekerjaan orang tua saya. Tita tadi dongana tapi tadi teu mawa janji duh teu mawa janji duh peti ku teu inget. Pagi yang cerah, kita bertiga berangkat. Jai Budi Willy penuh semangat, membawa cita-cita hati yang lapar. Nah, di situ seru banget teman-teman. Saya nikmatin banget perjalanannya, dimana kita harus melewati puncak pas, lalu turun, lalu menuju ke arah Kopi Gunung Arca. Kita di awal tuh berangkat mulai dari pagi ya, pukul 9. Jalanannya cukup terjal ya, tapi di sana juga view-nya bagus. Ya seperti biasa di gunung itu banyak pemandangan-pemandangan bagus ya, mulai dari lembah. Senang ya, happy ya, bisa jalan-jalan ke alam, lihat pemandangan yang bagus. Pergunungan yang udaranya cukup sejuk, tentunya seru sih dan mantap banget pas lagi main ke gunung. Kita baru nyampe di sana, parkir mobil, turun dari mobil, lalu disambut sama teman-teman Bogor, terutama teman saya, Kang Fajar. Lalu saya bersama tim diajak ke saung. Nah, di situ udah ngumpul semua teman-teman kopi enthusiast atau owner. Di situ kita berjabat tangan, salaman semua, dan memperkenalkan diri masing-masing. Kita kenalan, kita bercanda, ngobrol, lalu ya pastinya tuh ngopi. Kita menjelajah alam, matahari bersinar. Muter. Den monitor deh, gimana deh posisi? Nah, lalu di situ datanglah seorang Pak Budi, salah satu petani Gunung Arca. Rencana kedepannya ngambil beberapa yang excellence. Pak Budi lagi di mesin roasting tuh. Oh iya. Kopi yang kami kelola ada 2 macam, ada Arabica, ada Robusta. Kalau Arabica kita di sini ada multivarietas karena ada banyak kegiatan penelitian, mulai dari Eucatura, Sigara Runtang, Lini S, Tivika, dan bermacam-macam lah kopi yang kami kelola. Sebelum kita proses panen, gimana cara panen, sedikit penjelasan cara pemetikannya, kenapa ada cara pemetikannya. Kita udah beres pasca panen raya udah beres ya, tapi kopi ini masih tetap warnanya merah karena ada salah satu tip yang
terus kita pertahankan sampai sekarang cara pemetikannya. Jangan sampai batangnya ikut tercabut. Ketika tercabut, batang itu akan luka dan nunggu regenerasi lagi kurang lebih sekitar 3-6 bulan baru dia bisa menghasilkan bunga lagi. Jangan langsung ditarik, ditekan dulu ke dalam sedikit dan diputar. Nah, seperti ini, dan tidak ada ujungnya. Jangan sampai seperti ini. Ini ketika tidak tercabut dia akan layu dan akan numbuh tunas bunga lagi, dan ketika bunga akan numbuh ceri lagi dan terus. Dan di sini kita bikin per 11 hari petik merah. Supaya apa? Per 11 hari kita masih ada kopi terus-terus, nggak sekaligus, biar pohon ini nggak luka. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbedaannya yang harus kita ambil, dan nggak ini yang diambil. Kelihatan? Ini jangan sampai ke bawah. Nanti dari rekan-rekan silakan ambil dan seperti ini semua, dan cari yang warnanya merah aja. Jangan sampai kuning, hijau itu dipetik. Nanti kita kumpulkan, kita timbang, baru kita proses. Gitu. Itu yang kita jaga, jangan sampai ada yang patah. Karena emang satu-satunya yang gak ada harganya. Dan kita nggak bisa beli. Harus nunggu sekitar 1 tahun. Kurang lebih untuk umur ini 3 tahun baru kita bisa nikmatin kopinya. Nah, jenis Arabica ini kurang lebih pohonnya seperti ini, daunnya kecil. Ini Arabica. Kalau bicara tentang varietas itu masih jauh lagi. Kita perbedaan Robusta dan Arabica dulu aja. Oh, nanti setelah ini kita lihat perkebunan Robustanya. Dan ada salah satu beberapa pohon yang lumayan udah lama, sekitar 30-40 tahun, dan itu masih berbuah. Tapi kita nggak rekomen, lebih baik untuk regenerasi pembibitan baru. Karena kan udah bawa kantongnya masing-masing. Jadi nanti dikumpulkan kurang lebih seperti ini. Nanti hasilnya kita kumpulkan, kita timbang, kita bayar lagi semua. Jangan sampai ada yang dirugikan di sini. Kalau saya bertani dari lama, kalau kopi dari dulu sudah ada dari kopi, karena ada kopi juga, ini Kang Pak juga tahu, ada yang udah 40 tahun ada kopi. Cuma untuk pengelolaan kopi sampai maksimal ini setelah kita mengadakan kegiatan dari dinas Pak, kerjasama dengan Top Top Kopi, itu 2017, untuk memperkenalkan kopi Bogor. Nah, dari situ kami mulai mengolah cara kopi yang bagus dan menghasilkan kualitas dan cita rasa yang baik, sesuai dengan arahan rekan-rekan dari KP maupun kedai maupun dari dinas untuk mengelola kopi yang bagus gitu. Udah lama di bidang kopi, udah lama. Pak Budi, ya, bener banget ya dari tadi naik turun. Kebun. Iya, bagus dah. Kali-kali dah. Biasa sih nggak apa-apa, karena udah biasa itu kan, udah tuh kelihatan ujungnya. Iya. Yang penting jangan terbawa sama ini ya, kalau tadi kata. Nah, ini jangan terbawa. Oh iya. Nah, ini kan ini cikal bakal ya untuk keluar lagi untuk buah nanti. Artinya bunga dulu lah. Iya. Keluar lagi bunga lah. Nah, kalau ininya ke bawah ya itu kan hilang, ininya rusak. Ya, Pak. Ya kalau Arabica perlu kehati-hatian di kala panen. Itu aja, benar-benar harus hati-hati karena yang dibutuhkan kita ceri merah. Aku coba ya. Boleh, silakan. Silakan Mas Budi. Nih, susah ya? Oh, Nah, mudah sih. begini. Iya. Itu kan manis tuh. Dia dalamannya kayak ini, kayak Iya. buah apel gitu ya. Benar. Kayak gini nggak apa-apa nih. Bisa dikit. Nggak apa-apa. Gitu. Ya wajar lah, karena baru kan. Gitu. Iya. Ya sebetulnya harus seperti itu. Yang penting ini nggak keambil. Ininya. Batang ujung Nggak keambilnya. yang kecilnya oke. Betul. Kalau keambil ya luka gitu kan. Kalau luka ya namanya orang luka perlu waktu sembuh. Ternyata berkebun itu panas dan tidak mudah, dan untuk perjuangan. Katanya sih buahnya manis ya, cerinya nih. Pengen cobain makan sih. Kita jadi ikut merasakan gitu ya bagaimana perjuangan petani kopi itu memetik ceri. Pengalaman yang baru banget, terus juga kayak di sini kan metode untuk pemetikannya kan berbeda kan dari tempat lain. Jadi kayak si batangnya ini tuh, batang si pangkal cerinya itu nggak boleh sampai kecabut. Jadi nanti bisa regenerasi lagi tuh supaya lebih cepat gitu. Panennya bisa lebih cepat. Ini saya sebagai orang yang pertama kali gitu untuk memetik
cherry kopi secara langsung di perkebunan. First impression-nya tuh bener-bener panas sih. Panas banget gitu. Kemudian juga gatel ya, namanya di kebun gitu kan, kita berkebun. Ini first time banget ngerasain gimana jadi petani yang mungkin secara continue gitu, kayak panen. Banyak hal sih yang bisa dipelajarin ya di sini. Bener-bener kayak kopi yang kita minum itu prosesnya kayak gini gitu dari awal. Panas. Kadang kan kita bisa berstatement kalau ini kopi nggak enak gitu. Kok kopi lu gini sih, apa segala macam. Mungkin dengan kita terjun langsung dan datang ke petani, kita mungkin bisa lebih menghargai jeripayah petani ya, gitu. Dengan hal-hal simpel seperti itu aja tuh, itu bisa membuat kita tuh lebih menghargai kopi. Nah kalau di kopi, secara otomatis kami tidak usah ngolah lahan lagi, tinggal memelihara kopi, ya kayak penyangan, pemupukan, dan kita nunggu hasilnya. Itulah keuntungan di bidang kopi dibanding dengan yang lain. 2, kalau harga lagi jatuh sayuran, kalau nggak dipanen ya busuk. Kalau kopi benar-benar jatuh ya udah disimpan aja kan aman gitu kan. Kami simpan di gabah bisa beberapa bulan atau ya 1 tahun itu yang kita aman. Disitulah yang manfaat yang dirasakan oleh kami khusus di kopi gitu. Ternyata seru juga ya jadi seorang petani, tapi nggak mudah. Tentunya kita harus panas-panasan, kena matahari nih yang cukup lumayan panas, dan sulit mungkin bagi orang yang baru tahu caranya metik kopi itu kayak gimana. Nah makanya kopi ini nggak ngasal gitu. Dipetiknya pun harus sesuai biar tangkainya tuh nggak ke bawah sampai biji kopinya. Ya yang kami rasakan dari hasil usaha kami gitu kan. Pertama, kebutuhan ekonomi terpenuhi. Kedua, selebihnya kita bisa tambah areal kebun kopi. Itu yang kami rasakan saat inilah. Hasil dari kopi ini ya alhamdulillah lah kebutuhan kami tercukupi. Kemudian lebihnya kami bisa bertambah memperluas kebun kopi itu. Jadi kami ingin memperluas kebun kopi. Harapan kami ke depannya, kami tidak terus belanja, hanya belanja kopi itu 50% dari anggota atau dari petani gitu. Nah, ini Pak, Iya. Cherry yang dipetik dari petani itu biasanya untuk menghasilkan 1 kilo butuh berapa cherry sih Pak? Nah, kalau untuk 1 kilo cherry atau green bean maksudnya? Green bean ya. Green bean. Nah, yang sudah berjalan rata-rata dari 100 kilo itu dapat 17 kilo 17 kilo green bean. green bean. Nah, berarti 17%. Tapi kalau rendemen bagus itu bisa mencapai di angka 20 kilo. Tapi kalau panen ke 1, ke 2, ke 3 masih jelek di angka 15. Nah, tapi setelah ini bisa rendemen ke angka 20%. Gitu. 20% itu tapi bukan berarti grade bagusnya. Masih asalan. Masih asalan. Ah, jadinya 17 kilo itu 17 yang bagus. Itu yang bagusnya, yang grade A. Grade A itu. Sebetulnya kalau itunya lupa deh. Apa? Sampai jumlah 1 kilo ini berapa biji ininya? Iya sulit juga itu. 600 lebih lah. 600 lebih. 600 cherry. 600 Biji cherry. 1 kilo cherry ini 600 lebih lah. 600 lebih biji. 600 biji. Kalau pemupukan itu durasinya kayak berapa lama sih Pak? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Kalau saya 3 bulan. Misalkan hari ini Bapak pupuk nih, nanti berarti 3 bulan kemudian baru Betul. dikasih pupuk lagi. Pupuk lagi. Untuk pupuk dasar. Kalau nutrisi tergantung situasi kebutuhan tanaman. Kalau untuk nutrisi. Nah ini, nanti setelah ini kita semprot lagi. Agar ini mempercepat untuk tumbuh lagi bunga. Ya di sini apa ya? Kayak tadi nggak boleh dicabut ya, Betul. sampai sininya ya pangkalnya. Ini kan keluar lagi bunga nanti ininya. Oke. Nah itu pakai nutrisi. Tapi yang bukan kimia. Bukan kimia. Organik. Organik juga ya. Semua. Disemprot gitu apa gimana? Disemprotnya. Oh disemprot. Oke. Jadi ke daun ke ini semuanya ada makanan. Jadi tujuannya untuk bisa menikmatin kopi itu lebih baik lagi. Karena proses perjuangan petani itu nggak gampang. Panasnya, belum nunggunya lagi, belum kalau ada apa-apa, belum gagal panennya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menghargai kopi itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita salah nyeduh ataupun salah ngerosting, kopinya dibuang. Karena perjuangannya panjang. Oke kita bisa beli, tapi untuk proses yang waktu panjang ini kita nggak bisa beli. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita nikmatin aja lah prosesnya. Kopi itu enak nggak enak kan cuma sekedar relatif aja. Tapi jangan sampai dibuang.
Ya pesan kami kalau ke birokrasi ya, harapan kami itu benar-benar diperhatikan petani yang ada di bawah. Karena dengan cuma kelompok tetap kami banyak kekurangan. Terutama dikala kebutuhan mereka saatnya untuk pemangkasan, kita butuh peralatan, penyiangan, kebayang. Kalau 5.000 meter, 2.000 meter sih dengan ini biasa. Tapi kalau udah 1 hektar ke atas kan kita perlu mesin juga gitu. Nah kemudian juga pemilik ya tolong mengerti dan harapan kami jangan disamakan kopi yang berkualitas sama kopi yang asalan lah gitu kan. Biasanya wah kopi harga sekarang. Padahal kami ini mengolah dengan susah payah lah dengan proses-proses kami. Ini pun untuk jadi nilai plus dan menghargai daripada pekerjaan kepada harga gitu aja. Daunnya lebih lebar ya. Saya di Tangerang kan 1,5 bulan. Tinggal di Tangerang. Enggak, di Bogor. Di Bogor. Di Sebaran di Tangerang. Di sana ada varietas yang unik, namanya Yellow Caturra, dan itu masih riset. Nanti 2 atau 3 tahun ke depan, kalau risetnya bagus, akan diperbanyak pohon kopi Yellow Caturranya. Oke, Mas Fajar. Mas Halo Fajar ya. Mas, ya betul. Jadi gimana nih Mas Fajar membedakan Yellow Caturra sama yang lainnya? Sebenarnya Yellow Caturra itu salah satu varietas ya Mas. Varietas. Dan di sini pun sebenarnya masih jadi riset aja. Jadi belum dibikin banyak karena kita pengen lihat dulu hasil maksimal di 3-4 tahun ke depan tuh seperti apa. Nah ini baru masuk tahun keduanya dia, Tahun tapi udah keduanya. berbuah. Kayak gitu Mas, tahun keduanya dia berbuah. Karena ini pertama kali saya ditanemin Yellow Caturra tuh di sini. Ini salah satu varietas tua juga. Varietas tua memang. Ya, dan udah langka. Mungkin sangat langka ya. Betul, karena untuk ngebedain matangnya kita nggak bisa cuma dari visual doang, Dari kita harus visual doang ya. pakai perasaan. Kalau udah lembek berarti oh ini udah matang, kalau masih keras ini dia belum matang kayak gitu. Oh, jadi untuk pemetikannya pun Betul, kurang harus lebih yang udah matang tuh seperti ini. dipencet Mas. dulu ya. Ya, dia lebih lembek. Nah, kalau kayak gini nih contohnya, berarti belum ya Pak ya? Ya, dia lembek-lembek gimana gitu. Oh ya, kayak gini nih. Lebih kerasa kok lembeknya sama yang dia yang belum matang. Kayak gitu. Kurang lebih kita baru punya 10 pohon, 10 tapi pohon. baru beberapa doang yang berbuah seperti ini. Gitu, karena hampir seminggu sekali pucuk-pucuk mudanya kita buang seperti ini nih Mas. Nah, ini Biar apa tuh? ini makan nutrisi dan air. Jadi ketika ini kita buang, nutrisinya itu nggak lari ke tunas air. Nah ini tunas air yang harus kita potong juga nih sebenarnya. Ini kita harus hilangin supaya dia nggak tinggi dan nutrisinya balik ke sini semua. Balik ke sini semua ya. Sebenarnya bagusnya sih pakai gunting ya biar nggak ngelukain ya. Ini sedikit contoh aja sih. Ya nggak apa-apa. Ini yang dibuang. Kita buang ini supaya air yang harusnya ke sini jadi larinya ke kopi semua. Jadi nutrisinya lebih bagus dan tingkat manis ini lebih manis daripada varietas-varietas yang ada di sini. Kayak gitu sih Mas. Oke, nah dari 10 pohon yang tadi yang punya nih di Arca, biasa menghasilkan berapa kilo Kalau cherry sih untuk Mas? Yellow Caturra nggak banyak ya karena ini masih muda banget. Paling sekitar karena kita nggak berpatokan dengan sekali metik. Jadi Sekali ada yang merah, ada yang udah ada yang udah matang kita petik. Jadi nggak nentu. Jadi kita kumpulin dulu. Paling ini yang setiap kali generasinya dia cuma dapat sekilo. Generasi kita petik sampai habis. Satu pohon? Ya betul. Kayak gitu. Nanti kita nunggu lagi sampai lembek lagi. Bener-bener matang ya? Matang. Kayak gitu sih Mas. Ini contohnya. Jadi nggak sembarangan metik Yellow Caturra Ini belum ya? kita jual bebas, masih dibikin riset juga sampai di mana sih Yellow Caturra ini. Karena kan ditambah ada beberapa varietas juga sebenarnya tujuannya mau bikin single varietas karena makin unik sih kalau single varietas tuh punya karakter masing-masing. Cuman kendalanya ya kita PR-nya harus nandain satu-satu. Kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan akan segera terlaksana sih kita bikin single varietas. Udah? Malah masalahnya bener-bener ya. Oh, enggak kan? Gila, gue langsung sembuh loh. Oh iya. Hancur lo berarti lo. Coba lagi. Iya. Ada rasanya Pak? Ada. Karena abang Enggak maksudnya. Ayo udah nggak apa-apa. Enak di bawah.
Kalau proses honey, kita diajak ke tempat untuk mengupas dan memisahkan antara buah dan biji kopi. Namanya pulping proses dengan alat pulper. Kemudian setelah proses pulping, kita pergi ke greenhouse untuk proses penjemuran atau pengeringan dari si biji kopi ya. Wih, selamat datang di greenhouse. Nah, ini Greenhouse greenhouse kita Mas, tempat penyemuran kopi kita. Nah, kurang Wah. lebih ini kita udah pakai sistem yang modern Mas. Oke. Kurang lebih kita bisa menampung kopi sampai kurang lebih 1 ton. 1 ton ya Mas ya? Ya. Ini untuk keseluruhan ini 1 ton ya berarti Iya ya? betul. Tapi ini kita bikin beberapa proses. Nah ini Oke. karena lagi ada permintaan proses honey, jadi kita lumayan banyakin di proses honey dulu. Oke. Ini Untuk proses jenis honey. beans yang diproses di sini beans apa Mas? Ini kita ada beans Arabica sama Robusta di sini tempat penyemuran. Biasanya kalau antara beans Robusta dan Arabica kita pisah, jangan sampai nyatu. Oke. Gitu. Kalau di sini yang Arabica yang Robusta yang mana? ya? Ini semuanya lagi kita proses Arabica karena Arabica. kita baru beres panen dan ini lagi proses pasca panen penyemuran kopinya. Lebih Oke. seperti itu. Ini kita lagi honey banyaknya dan di sebelah sana itu full wash karena nggak terlalu banyak permintaan. Full wash ya? Kita juga udah nyetok di gabah. Kurang lebih full wash kita itu lumayan cukup banyak. Yang makanya kita sisanya kita bikin honey. Nah ini full wash sangat ada perbedaan antara honey sama full wash. Boleh dipegang ya? Boleh. Nah dari warna udah beda. Oh iya. Karena full wash ini kita cuci bersih. Cuci bersih ya? Kita fermentasi dulu selama 12 jam. Setelah 12 jam barulah si lendir kopinya kita cuci jadilah full wash. Di fermentasinya biasanya di air aja gitu ya? Ada yang di air, ada yang ketika dikupas sudah kita diemin aja di karungnya tersebut. Gitu. Tapi ada juga yang di air. Baru setelah besoknya baru dicuci, baru dijemur. Gitu. Ini honey. Ini honey, ini wash ya? Biasanya Ini full wash tadi ya? Ya, ini full wash. Ini full Biasanya wash. kalau kita full semua pengiriman dari petani, kita proses ini semua full sampai 1 ton atas bawah. Kadang yang udah kering langsung kita simpan di karung dengan gabah. Karena kenapa kita gabah? Karena dia ngejaga kelembapan juga. Oke. Ditambah lumayan panjang juga penyimpanannya di gabah tuh. Jadi kalau ada orderan baru kita huler. Kita huler baru kita sortir. Setelah sortir baru kita siapin untuk konsumen. Kayak gitu sih Mas. Kalau ini kan, kalau misalkan teman-teman ngelihat ya, ini tuh sebenarnya panas banget dan lembab banget. Kira-kira untuk suhu sama kelembapannya itu yang dijaga di suhu berapa ya Mas ya? Sebenarnya kita ada kontrol suhu menggunakan exhaust Mas. Jadi suhu, Oh, yang itu ya? suhunya ini nggak boleh terlalu panas banget karena kopi terlalu cepat panas. Jadi panasnya di luar doang. Tapi oke. karena ini kita lagi ada trouble baru kemarin rusak itu, jadi kita belum sempat benerin. Jadi yaudah kita ngandelin buka pintu aja. Tapi nggak terlalu sering kita buka pintu. Untuk apa? untuk Ngejaga sirkulasi si ya? panasnya tetap bisa keluar. Jangan sampai diem di situ aja. Karena kalau terlalu panas banget kurang bagus juga, nanti panasnya matangnya di luar doang. Oh, Kayak oke. gitu. Oke, oke. Gitu. Ini berarti Setelah bisa sampai atas ini- juga ya? Ya, setelah udah kering seperti ini biasanya kita langsung simpan di karung. Langsung simpan di karung Simpan ya? di karung. Jadi nanti nunggu ada orderan dari teman-teman di hilir pesan, baru kita proses pengupasan lagi. Proses Oke. pengupasan biasanya kita butuh waktu sampai 1 hingga 4 hari untuk sampai jadi green bean karena harus lewat proses sortir juga, yaitu kita masih menggunakan warga setempat. Oh Kayak gitu. gitu. Biasanya yang kita pekerjakan untuk sortir ibu-ibu karena ibu-ibu tuh selalu detail. Oh iya, iya betul, betul, Yang betul. biasanya ada yang pecah, Teliti ataupun ya, keropos, lebih dipisahin teliti. sama dia. Bahkan untuk ukurannya pun dia bisa ngebedain, ada yang kecil, ada yang besar. Karena alat gradingnya kita belum punya. Nah ini natural, tapi natural ini ya? hampir over parmen karena dia udah mulai berbulu ini. Tapi karena sekarang udah panas lagi, jadi naturalnya udah masih bisa ketolong. Kalau enggak ini over parmen biasanya rasanya jadi weni-weni gitu. Jadi winey gitu ya? Tuh. Oh, Makanya kita nggak gitu. stok banyak karena cuaca sih berpengaruh untuk proses. Kayak Oke, gitu. oke. Kalau di sini kurang lebih ini 7 sampai 10 hari kita udah bisa pindahin. Karena panasnya 2 kali lipat dari greenhouse. Kalau ini udah hari Klasik ya. keberapa nih Mas? Ini hari keberapa kan? Ini hari keempat. Oh, hari keempat. Ya biasanya kelima, keenam ini udah bisa dipindahin. Udah di stok di gabah, kurang lebih kita nyetoknya seperti ini tuh. Kita nyetok semua di gabah. Nah ini gabahnya yang kita stok, tinggal kita huler, sortir, baru kita kirim ke teman-teman di bawah. Oke. Kurang lebih seperti ini.
Karena Kalau- nanti akan penyusutan lagi. Kalau di sini, selain di sini ada lagi nggak mas greenhouse itu? Greenhouse kita ada yang klasik juga. Biasanya kalau kita lagi kangen-kangen rasa-rasa klasik, natural atau honey klasik, kita adanya di sana dengan panas yang nggak sepanas ini sih. Gitu. Karena kita menggunakan metodenya plastik. Kalau ini kan fiber. Jadi di sana tuh ada 3 ya tempat greenhouse. Yang pertama itu yang disupport oleh pemerintah, itu dibuat dari fiber. Kemudian ada yang dibuat juga oleh petaninya sendiri. Greenhouse-nya ada 2. Kebetulan kita juga visit ke 3 tempat tersebut. Kalau untuk di dalam yang dilapisi fiber itu, greenhouse itu benar-benar panas banget. Wah, sangat panas tentunya. Kita nggak ngebayangin semua yang tadi kita turun ke bawah, ketemu pohon kopi, petani itu bisa merasakan kayak panasnya gitu. Sulit ya untuk bernafas gitu. Sesulit itu gitu proses kopi. Selain dari proses pemanenan ceri sampai proses ke greenhouse itu benar-benar sangat butuh effort yang luar biasa gitu. Saya nggak ngebayang sih dengan panasnya terik matahari, lalu dengan panasnya greenhouse. Itu yang saya salut dari petani-petani kopi. Kita pergi ke proses roasting. Nah, di sana banyak sekali yang kita pelajari ya. Proses roastingnya cukup simpel, tanpa peralatan, indikasi atau indikator komputer yang menunjukkan grafik, hanya dengan data kertas. Semua teman-teman tuh menikmatin aroma wangi kopi yang saat dipanggang. Dari yang bijinya masih hijau, sampai biji kopinya tuh mulai menghitam dan akhirnya menjadi biji kopi yang biasa kita minum. Dipindahin yang ada lap udaranya, Om. Udah, aslinya udah dapat kayaknya. Enggak, apa namanya? Penyimpanannya kayak yang pakai yang lap udara. Ya. Ih, cantik banget warnanya. Itu prosesnya apa sih harinya? Ini proses full wash. Full wash yang tadi ya? Setelah proses roasting sudah jadi, kita cupping, mencicipi hasil perkebunan dari Gunung Arca. Pas ujung ini ya. Dengan adanya event ini, visit Kopi Bogor Arca ini, jadi kita merangkul untuk lebih ke edukasi dan sharing itu terutama. Jadi kita lebih untuk memperkenalkan terutama Kopi Bogornya ini, Kopi Bogor Arca ini untuk kepada rekan-rekan atau teman-teman, kepada para roaster juga atau kepada hilirnya juga, biar apa? Biar bisa lebih mengenal bahwa Bogor sendiri ini kita memiliki kopi yang memang benar-benar udah kopi yang enak. Tujuannya untuk lebih aware lagi dengan kopi. Jangan sampai ada kesalahan sedikit kita buang ya. Kalau emang ada kesalahan ya sebisa mungkin ya kita habisin. Kalau kita nggak kuat ya sebisa mungkin jangan terlalu banyak membuatnya. Lebih seperti itu aja sih. Karena waktunya lumayan panjang nih. Gitu. Ini kita beberapa hari, apalagi kabarnya petani yang bertahun-tahun jadi petani kopi. Dan bahkan ada beberapa petani yang belum pernah nyobain kopinya sendiri ada. Itu makanya tujuan kita, ayo kita belajar bareng, kita sharing ke petani, petani nanti sharing lagi ke kita tentang di kebun ini seperti apa, dan kita sharing lagi tentang menyeduh itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta kopi, penikmat kopi maupun pecinta alam telah berkunjung ke tempat kami yang ada di wilayah Bogor. Kami terima kasih banyak telah berkunjung ke tempat ini. Mudah-mudahan semakin semarak, semakin dikenal bahwa di Bogor ada kopi.
Jadi saya ingat waktu itu saya dibawa sama Kemenadi, Kang Pajar, ke Jakarta. Lantas setelah hasil roasting dia, sedikit cerita nih ya, dibuka kopi Bogor dengan olahan Kemenadi, itu wanginya kopi. Alhamdulillah, akhirnya mengenal bahwa di Bogor ada kopi. Nah sekarang teman-teman sekalian nih, terutama anak-anak muda, peluang dan kesempatan kita di bidang kopi terbuka lebar. Apalagi dengan spot-spot mereka, teman-teman ini semua, kopi Bogor semakin booming, semakin dikenal. Ya, bukan artinya Jawa Barat. Dan perlu kita ingat bahwa kita juga alhamdulillah, waktu itu kami di BI Kaffing Test dari Jerman, yang kaffingnya, kopi kami yang ada di sini dengan olahan yang sederhana dan belum kami sepenuhnya tahu kopi, nilainya 85. Alhamdulillah. Nah di situ kami tambah semangat dan diberikan motivasi sama teman-teman. Dan oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tapi sekalipun banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa dikenang sama teman-teman sini ya. Jadi kami terbuka melalui kapan saja ada waktu, melalui Kang Pajar atau dengan siapapun kalau mau berkunjung, kami terbuka. Nanti dengan Kang Pajar pun kita ada progres ke depannya ya, kebun kopi kita yang ada di Cianjur. Jadi kita lebih enak, lebih enjoy, ada kebun kopi. Di sana kita jalan dan naik dulu, kita di atas gunung. Jadi lihat pemandangannya, kebun teh sama kebun kopi kayak di puncak. Nah kebetulan kebun kita juga di sana. Ya mudah-mudahan bisa lah lain kali, lain tempat kita bisa main ke sana. Itu barangkali Kang Pajar, harapan kami dengan ada kegiatan ini semakin dikenal dan semakin mengenal bahwa khususnya masyarakat Bogor, bahwa di Bogor ada kopi Bogor. Ya, barangkali cukup itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf dari segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngasih yang enggak? Ini aja. Mungkin next event ya. Teman-teman. Amin. Siap. Ada lagi. Amin. Pasti berkunjung ke sini lagi. Amin. Semoga pada sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah merepotkan. Pesan-pesan saya untuk para petani, saya selalu mendoakan para petani Indonesia tentunya dengan kegigihan, kesabaran, hasil daripada kalian itu bisa dinikmatin oleh semua orang yang suka ngopi. Jadi semangat terus untuk Pak Budi dan keluarga. Kopi yang kalian tanam itu pakai rasa cinta dan pakai hati. Makanya mereka tuh tumbuhnya subur. Kopi Bogor! Jaya! 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 Mulai dari perjalanannya, perjuangannya, itu saya dapetin. Apalagi pas malamnya, saya terharu banget ngeliat keluarga ini yang harmonis. Dengan kita sajikan kopi, dengan rekan-rekan, itu wah rasanya sangat bangga bisa menyeduhkan kopi untuk beliau yang dari hasil mereka tani gitu. Saya sebagai coffee enthusiast di sini benar-benar terkesan sekali ya dengan dedikasi petani dan apa yang telah mereka lakukan untuk perkopian Indonesia. Karena hal tersebut benar-benar membantu ya bagi kita para pelaku usaha F&B terutama di dunia kopi. Kita ucapkan terima kasih sekali kepada para orang tua kita, petani-petani di sana gitu. Pada saat momen kita menikmati kopi bersama, menurut aku tuh cukup hangat ya. Mereka banyak sharing-sharing tentang keluarga mereka, bagaimana susahnya sih dulu mereka dari petani kopi yang tidak tahu pada masa itu kopi itu per kilo itu dijual cuma 4.000. Selebihnya ya harganya ya di markup lagi oleh pihak lain gitu. Kasihan mereka pada waktu itu belum tahu. Tapi ya sekarang bersyukurnya tuh mereka sudah cukup lumayan paham cara menanam kopi, cara metik yang benar. Sehingga mereka bisa menghasilkan ceri kopi itu dalam jumlah yang lebih banyak selama 1 tahun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, terutama Taufiko dan saya sendiri sangat nggak nyangka tiba-tiba bisa ikut gabung juga
Semoga kedepannya kita semua bisa terus bareng untuk ngangkat kopi-kopi lokal tentunya yang ada di Indonesia sendiri. Ya, atur nuhun pisan kasadayana anu entos ngasupport dina acara ieu, terutama acara visit Kopi Bogor Arca. Sadayana nuhunkeun pisan atur nuhun kasadayana rancangan atawa anu partisipan sareng sponsorship anu ti Topiko oge atur nuhun pisan. Terus sadayana anu di branding sadayana nuhun pisan. Alhamdulillahna acara anu entos dijalani poe ayeuna teh entos lancar, sukses oge kasadayana, mungkin kapayuna mudah-mudahan jadi bermanfaat sareng kasarereana. Nuhun kitu atur nuhun pisan sadayana. Topiko atur nuhun, branding sadayana atur nuhun pisan. Tentunya maju terus untuk petani-petani kopi Indonesia, terutama Pak Budi, semangat terus dan keluarganya. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi dan Gunung Arca. Terima kasih Topiko dan tim. Saya sangat senang mengikuti acara visit Kopi Gunung Arca. Untuk Topiko aku ingin berterima kasih karena sudah mengajak kita untuk tur keliling ke Gunung Arca dan sekalian mendukung di semua event acara yang berkaitan dengan F&B. Terima kasih banyak Topiko, sukses selalu. Terima kasih Topiko sudah mensupport kita sebagai kopi entusias untuk pergi ke Gunung Arca. Terima kasih. Mendendam di antara kebun hijau, cinta bumi kita rasakan. Perjalanan ini membawa makna dan harapan. Tinggalkan jejak langkah di atas tanah yang subur, membawa pulang kisah tentang kebersamaan yang abadi. Jai Budi Willy bersama dalam memori perjalanan ke Gunung Arca, menjadi bagian dari sejarah.